Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bisa Asad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Dasar-dasar Laporan dari mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir, dosen pengampunya dengan Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CLKNR, CSRS. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk pengertian, laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Isi laporan bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan, mencakup informasi seperti berita, keterangan, pemberitahuan, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari laporan yang pertama menyampaikan informasi, yaitu memberikan gambaran tentang hasil penelitian, status proyek, atau aktivitas tertentu. Yang kedua, mendokumentasikan, yaitu mencatat proses, temuan, dan keputusan yang dibuat selama periode tertentu. Yang ketiga, menganalisis data, yaitu menguraikan dan mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan atau menyimpulkan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi atau menyajikan saran atau langkah-langkah yang disarankan berdasarkan analisis data dan temuan. Untuk ciri-ciri laporan yang dapat kita ketahui sebagai berikut, yaitu yang pertama, ringkas. Laporan sebaiknya disusun dengan kalimat yang singkat dan jelas tanpa bertele-tele. Isinya harus berfokus pada hal-hal pokok saja. Dengan cara ini, pembaca dapat dengan cepat dan mudah memahami inti dari laporan. Yang kedua, logis, yaitu informasi dalam laporan harus disajikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan sesuai dengan logika. Hal ini memastikan bahwa pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan jelas dan tanpa kebingungan. Yang ketiga, lengkap. Laporan harus menyajikan semua informasi yang relevan dengan detail yang memadai, namun tetap dalam bentuk yang ringkas. Keberhasilan laporan tergantung pada kemampuannya untuk menyajikan informasi secara menyeluruh dan jelas. Yang keempat, sistematis. Informasi dalam laporan harus disusun secara teratur dan berurutan, dengan memperhatikan hubungan antar bagian. Penyajian yang sistematis membantu pembaca untuk mengikuti alur informasi dengan mudah dan memahami konteks yang lebih besar. Nah, selanjutnya, beberapa manfaat utama laporan yaitu ada 5. Pertama, penerapan pengetahuan. Laporan tugas akhir memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari selama studi mereka dalam konteks praktis. Ini membantu memperdalam pemahaman mereka tentang materi dan bagian cara mengaplikasikannya dalam situasi nyata. Kedua, mengembangkan keterampilan penelitian. Menyusun laporan tugas akhir melibatkan proses penelitian yang mendalam. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Laporan tugas akhir membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis mereka. Yang keempat, kontribusi pada pengetahuan akademik. Tugas akhir yang sering kali berkontribusi pada pengetahuan di bidang tertentu, penelitian dilakukan dapat memberikan wawasan baru. Selanjutnya, dokumentasi akademis. Laporan tugas akhir berfungsi sebagai dokumentasi formal dari pencapaian akademis mahasiswa. Selanjutnya, ada beberapa jenis laporan yang dapat kita ketahui, yaitu ada laporan tugas akhir. Laporan tugas akhir atau sering disingkat TA adalah sebuah tugas yang diberikan kepada mahasiswa program Diploma 3 atau D3. Tugas ini melibatkan pembuatan karya ilmiah tertulis, proyek, prototipe atau produk dengan menerapkan sikap, pola pikir, dan metode ilmiah untuk memecahkan masalah aplikatif. Selanjutnya, laporan skripsi. Laporan skripsi yaitu dokumen resmi yang disusun sebagai bagian dari tugas akhir dalam program studi di perguruan tinggi. Laporan ini biasanya berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga, laporan tugas akhir, tesis, atau diartikan sebagai karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada sebuah universitas. Berbagi dengan skripsi yang merupakan tugas akhir untuk mahasiswa S1, tesis adalah tugas akhir untuk jenjang magister atau S2. Penyusunan tesis umumnya lebih mendalam dibandingkan dengan penyusunan skripsi. Selain itu, peranan pembimbing dalam tesis juga cenderung lebih terbatas. Untuk strukturnya dan langkah-langkah laporan yang kita ketahui, yang pertama di pendahuluan adalah latar belakang, jelaskan konteks dan alasan penelitian atau tugas akhir dilakukan. Yang kedua, ada rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, lalu ada manfaat penelitian, lalu ada batasan masalah. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka, di sana ada teori-teori terkait, ada penelitiannya sebelumnya, ada kerangka teori, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Di sana ada desain penelitian, lalu ada populasi dan sampel, lalu ada instrumen penelitian, dan yang terakhir pengumpulan data. Selanjutnya ada
Yang keempat, hasil penelitian. Di sana disediakan deskripsi data, ada analisis data, ada pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Di sana ada kesimpulan dan saran. Dan yang keenam ada daftar pustaka, di sana tercantum referensi, dan yang terakhir yaitu lampiran atau dokumen tambahan. Oke, itu saja yang saya jelaskan. Lebih kurang semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.